Nah, buat teman-teman yang penasaran dengan nominal yang saya dapatkan, bisa langsung skip video ini. Tapi kalau teman-teman pengen tahu makna dan pesan yang ingin saya sampaikan melalui video ini, jadi jangan skip videonya. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Halo Halo Gadget. Nah, kali ini kita bukan mau bahas smartphone ya, tapi tentang gaji pertama yang saya dapatkan dari YouTube. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yopi Desendra. Saya adalah seorang guru honorer di salah satu sekolah negeri di Sumatera Barat. Dan teman-teman pasti tahu sendiri kehidupan guru honorer itu gimana. Untuk gaji 2 bulan 3 bulan nggak nerima itu udah biasa bagi seorang honorer. Lalu bagaimana saya bisa punya niat atau punya keinginan untuk menjadi YouTuber. Malahan YouTubernya YouTuber gadget yang biayanya nggak sedikit kan. Pertama-tama kita mulai dari awal saya nge-YouTube. Awal saya nge-YouTube itu tahun 2016 dan saya mulainya di film dan juga musik. Dan itu nggak berhasil. Sampai sekarang pun belum nyampe 1000 subscriber. Setelah itu di 2017 saya berkeinginan ingin menjadi YouTuber gadget. Sebenarnya bukan ingin karena melihat orang lain sih. Sebenarnya saya juga sudah sangat menggila ya, sudah sangat hobi dengan dunia smartphone. Itu bahkan dari mulai sekolah. Masih keingat waktu itu tahun 2007, 2008. Hampir setiap punya uang saya koleksi majalah pulsa. Sudah sangat banyak koleksi majalah pulsa saya di rumah. Dan itu semuanya isinya pembahasan tentang smartphone terbaru. Dari 2007 sampai 2014. Udah berapa tahun tuh? Udah hampir 7 tahun. Dan akhirnya di 2014 itu saya mulai nonton YouTube, dan YouTube-nya juga tentang YouTuber gadget, tentang perihal gadget. Dan pada saat itu orang semuanya download film, main Point Blank lah, dan main PB dan lain-lain. Saya pergi itu ke warnet hanya untuk menonton video tentang review smartphone. Dan sangat sering video tersebut saya download dan saya simpan di laptop ataupun di HP. Maklum kan pada saat itu YouTube offline belum ada. Jadi nanti sampai di rumah videonya saya ulang-ulang lagi. Begitu terus saking saya penasaran dan sukanya menonton video tentang review gadget. Nah, berdasarkan pengalaman dan hobi tersebut, saya sebenarnya memang orangnya suka gonta-ganti HP dari dulu. Bahkan dari dulu, dari zaman kuliah itu suka sering sekali gonta-ganti HP. Nah, kepikiran di 2017 itu pengen buat konten YouTube tentang gadget daripada gonta-ganti HP nggak karuan, rugi terus jualnya. Dan akhirnya di 2017 itu udah bikin video, tapi belum diedit karena ngumpulin niatnya itu susah. Akhirnya di 2017 sudah ada video iPhone 6 kalau nggak salah, video HP Sony juga ada. 2017 nggak jadi bikin video YouTube gadget. Nah, barulah setahun kemudian di akhir 2018, waktu itu Redmi Note 5 dan Zenfone Max Pro M1 lagi booming-boomingnya. Dan akhirnya niat saya terkumpul waktu itu, perdana video saya Zenfone Max Pro M1. Dan alhamdulillah ternyata dengan subscriber yang hanya ratusan orang, waktu itu video saya tembus 80.000. Nah, itu senangnya bukan main. Nah, lalu teman-teman menjelang awal 2019 itu saya sudah semangat bikin konten untuk review gadget. Mulailah menyisihkan uang dari penghasilan-penghasilan tambahan yang lain. Lalu saya beli gadget-gadget yang rasanya layak dan mengundang banyak penonton untuk ditampilkan di YouTube. Dan akhirnya alhamdulillah waktu itu menjelang akhir 2019 sampailah di 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, di awal Januari 2019 saya udah daftar Google AdSense. Tapi sayangnya Google AdSense saya ditolak karena 2016 itu 2017 juga saya pernah punya 2 akun Google AdSense. Jadi ditambah lagi 1 pada tahun 2019, akhirnya saya punya 3 email Google AdSense, dan itu sangat tidak boleh. Tentunya teman-teman sudah pasti tahu. Lalu yang bikin bingungnya, saya lupa email tersebut apa. Jangankan passwordnya, emailnya saja lupa. Setelah itu dari Januari sampai April 4 bulan, video saya semakin banyak ditonton. Tapi sayangnya nggak ada iklan di sana karena Google AdSense saya belum disetujui. Berbagai tutorial saya tonton, minta bantuan sana sini.
dan nge-DM orang, bisa bang, bisa tolongin akun saya kayak gini, dan nggak dibales. Ada juga yang dicuekin dan lain-lain. Akhirnya di bulan April, sudah 4 bulan berlalu dari 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber, saya kepikiran ternyata email saya tersebut saya koneksikan dengan nomor handphone yang saya punya. Dan alhamdulillah ternyata saya ketemu nih 2 email saya yang lama. Dan akhirnya waktu itu saya hapus semua email dan saya bikin email baru, daftar Google AdSense. Dan alhamdulillah setelah 4 bulan digantung oleh Google AdSense, akhirnya di April itu saya dimonetize dengan hanya waktu selama 2 hari. Selama 2 hari akhirnya datang email dan akhirnya monetisasi saya disetujui dan muncullah iklan di video YouTube saya. Nah, mulai dari April itu saya semakin semangat bikin video. Nah, akhirnya dengan berbagai cara pergi ke tempat-tempat orang jual smartphone lah, pergi ke sana sini, mau pokoknya supaya kita dapat banyak bahan dengan video, sehingga video kita menjadi banyak, dan juga mengirimkan proposal ke berbagai brand tentunya, dan masih dicuekin sampai sekarang. Walaupun ada 1 atau 2 brand yang nelpon dan juga ngajak kerjasama, tapi itu nggak banyak. Tapi alhamdulillah itu ada. Di 2 Mei itu saya udah mulai monetisasi, sampai akhirnya saya melihat pendapatan saya di bulan Mei tersebut. Kalau nggak salah 73.000 entah berapa ya. Saya pantengin terus kreator studionya YouTube. Saya buka terus Google AdSense supaya tahu gimana pendapatan saya dalam nge-YouTube. Dan alhamdulillah setelah berapa ya? Mei, Juni, Juli, Agustus. Setelah 4 bulan, akhirnya pendapatan saya cair di bulan September. Tapi sebelum itu cair juga banyak dramanya nih teman-teman. Saya nunggu hampir 3 bulan itu pin Google AdSense. Nah, saya nunggunya 3 bulan baru pin Google AdSense ini datang ke pos dan orang posnya ngabarin saya. Dan akhirnya pin ini saya jemput segera untuk melengkapi verifikasi alamat pada waktu itu. Dan ini tanggal berapa ya? Masih di September kemarin, beberapa minggu yang lalu. Akhirnya di tanggal 21 itu datanglah pemberitahuan ke email saya bahwa uang saya sudah dikirim. Kalau nggak salah itu pukul 00.48, hampir jam 1 pagi. Dan alhamdulillah ternyata hampir jam setengah 10, jam 9 lewat, itu uangnya masuk ke rekening saya. Nah, lihat kan wajah saya berseri-seri sekarang. Nah, pertanyaannya, ini kan uang udah masuk ke rekening saya. Apakah saya langsung auto kaya? Seorang guru honorer tadi langsung auto kaya karena udah dapat penghasilan dari AdSense atau dari YouTube? Dan jawabannya sudah pasti belum. Bagi teman-teman yang kepo, ini adalah pendapatan pertama yang saya dapatkan, yaitu 1.796.856 rupiah. Yap, 1,7 juta. Itu pendapatan pertama saya dari nge-YouTube setelah hampir 2 tahun dan perjuangan dengan beriklan di YouTube itu, mendapatkan iklan di YouTube itu selama 4 bulan, Mei, Juni, Juli, Agustus, 4 bulan baru sampai ke batas minimal yaitu 1.300.000. Dan alhamdulillah semakin kesini video saya semakin naik, walaupun subscribernya baru 3.100-an. Aduh. Nah, kalau dilihat oleh orang-orang yang banyak subscriber, ini saya dibilangnya norak. 3.000 subscriber itu secuil dibandingkan teman-teman yang lain. Nah, itu tadi teman-teman, kita nggak akan langsung auto kaya. Dan 1,7 juta atau 1,8 juta tersebut saya belum balik modal selama 2 tahun ini. Beli HP saja satu berapa. Itu. Dan sampai sekarang saya masih pakai peralatan yang sederhana. Pakai smartphone buat editing. Itu kemarin 1 tahun lebih saya pakainya Sony Xperia X Compact yang harganya cuma 800.000. Bahkan mungkin sekarang orang jualnya 700.000, entah gimana ya. Saya pakai smartphone 800.000 itu selama 1 tahun lebih untuk editing video. Dan alhamdulillah kemarin sudah bisa ganti ke Redmi 9 loh teman-teman. Ini Redmi 9 loh, HP entry level. Dan alhamdulillah ini masih kuat ngedit. Dan buat video ini juga nanti mungkin diedit pakai Redmi 9.
Nah, itu mungkin perjuangan saya mungkin entah berarti entah enggak buat teman-teman yang nonton video ini. Tapi yang jelas saya mendapatkan suatu penghargaan rasanya kalau AdSense kita ini udah cair, walaupun ya uangnya hanya mungkin tidak mencukupi modal kita yang selama ini kita keluarkan. Jadi buat teman-teman yang baru mulai nge-YouTube itu sah-sah saja, jangan dipikirin uangnya duluan. Dan kembali lagi sebenarnya YouTube itu kembali ke hobi kita masing-masing sih. Walaupun ada orang yang melihat peluang dari YouTube seperti David Gadgetin, itu dia nggak hobi gadget tapi melihat peluang di YouTube, akhirnya dia jadi YouTubers gadget nomor 1 mungkin di Indonesia. Tapi kebanyakan orang memang mulainya dari hobi. Kalau kita pikirkan peluang itu ya konsisten kita yang ditanya mungkin, sedangkan kita hobi kadang masih malas juga bikin konten, apalagi kita nggak hobi di sana dan kita paksain untuk bikin kontennya itu. Jadi mungkin itu saja video kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya nggak tahu video ini apakah nanti akan ditonton oleh orang atau enggak, karena ya apakah akan dicemooh oleh orang dengan subscriber hanya 3 ribuan dan penghasilan hanya 1 jutaan, saya nggak tahu. Pokoknya mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman, dan bagi teman-teman yang kepo, mungkin yang pengen jadi YouTuber gadget juga mungkin bisa menjadikan ini bahan pertimbangan. Oke, itu saja mungkin. Salam dari Sumatera Barat, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.